Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Adakah yang sudah bergabung? Kayaknya belum banyak nih. Yeay. Oke. Halo. Udah gabung, alhamdulillah, udah banyak. Aku kebiasaan suka salah lapak gitu kalau mulai live. Halo, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu ya. Apa kabar? PPKM udah turun level nih. Alhamdulillah ya, kegiatan semua udah mulai berangsur-angsur membaik. Ya kan, ya kan. Tapi tetap jangan lengah ya. Jangan lengah. Sehat-sehat semuanya kan? Ya kan? Gak lupa minum amotenya kan? Kan? Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah gabung live malam ini ngobrol dengan saya, Dr. Dinda Sekretari, konsultan official dari Amote. Oke, halo. Ya seperti biasa kita ngobrol-ngobrol aja untuk malam ini. Berhubung ketemunya cuma 2 minggu sekali ya. Semoga tiap pertemuannya tetap ada manfaat yang bisa diambil dan tetap yang penting bisa ngobrol langsung daripada nanya-nanya lewat customer service kan lama balesnya. Nah kalau ngobrol gini kan bisa langsung ya nggak. Duh, gimana nih? Udah ngajakin berapa orang temennya buat ikut-ikutan minum amote? Aku kayaknya minggu kemarin udah berhasil ngajak beberapa orang juga deh yang lagi breakout parah gara-gara jerawat, karena sekarang pakai maskernya makin ketat, makin banyak sampai kan maskernya harus double kan, yang dalam masker medis, kemudian yang luar baru masker kainnya tuh ternyata bikin jerawatan seperti yang sedang aku alami. Hahaha, banyak banget. Ini adalah jerawat masker kombinasi sama jerawat jerawat hormon, karena mau dapet, tapi tidak masalah karena aku bisa merawat dengan skincare dan gak lupa yang paling penting dengan amote juga, karena beda banget kalau pas jerawatan pas minum amote sama pas nggak minum amote. Kalau minum amote jerawatan gini bekasnya lebih cepat hilang. Kalau menurut jurnal itu tuh bekas luka atau bekas jerawat itu tuh bisa hilangnya tuh paling enggak 8 minggu, yang artinya tuh 2 bulan. Jadi kagak ada tuh mau pakai metode apapun minum sekali langsung hilang tuh, nggak begitu ceritanya Fernando ya. Jadi emang harus butuh proses. Menurut jurnal aja itu tadi 8 minggu itu udah pakai krim loh, krim dari dokter. Mana ini kita yang tiap hari skincarean terus abis itu juga minum amote pula kan, jadi biasanya lebih cepat. Ini sudah 2 minggu yang lalu muncul, terus sekarang berangsur-angsur hilang bekasnya. Kalau yang ini baru mulai H-1 kemarin baru nongol. Pokoknya intinya kalau lagi jerawatan jangan diopek-opek, jangan dipegang, jangan diutak-utak. Ternyata yang bikin bekas jerawatnya susah hilang itu adalah bakteri. Bakteri dari mana? Dari keluarga baik-baik, bukan. Bakteri dari tangan kita. Bakteri itu kan kadang nggak kelihatan saking kecilnya kan. Jadi waktu kita kopek-kopek gini tuh tanpa sadar kita lagi membumbui jerawat kita dengan bakteri-bakteri yang berasal dari tangan. Gitu deh ceritanya. Jadi ngomongin jerawatku ya, gimana dengan kalian? Yang mau nanya silahkan aja langsung nanya, jangan buang-buang waktu lagi. Halo dari Singapura, dari Madiun, banyak banget. Coba aku lihat dari mana aja. Dari Magetan, dari Madiun lagi. Mojokerto, Ponorogo, Kendari, wah ya, halo, Probolinggo, halo. Banyak ya. Kendal Jenner ya. Oke. Sumenep, Sukabumi, malam Dr. Dinda, halo. Oke, nanya dong. Apa ya, tips-tips itu tuh apa nggak habis-habis deh kalau ngomongin masker sama jerawat tuh, kayak ya udah. Tapi yang penting ini karena kesalahanku, aku terlalu sibuk sampai kadang lupa cuci muka.
Kulit belang-belang kayak kue lapis, manis dong. Butuh berapa lama konsumsi Amote? Nah, nggak ada yang bisa matok ya. Misalnya kalau untuk kasus ini berapa minggu, berapa box gitu, itu tuh tidak bisa dipatok seperti itu, karena kembali lagi masing-masing orang tuh kan beda. Misalnya nih, aku minum Amote tapi nggak skincarean, terus kamu minum Amote dan skincarean, tentu beda hasilnya. Terus misalnya aku minum Amote tapi makanku serampangan, tidur nggak teratur, malas bersihin muka. Kamu minum Amote tapi minum air putihmu banyak, gaya hidupmu bagus, maka kulitmu lah yang akan lebih cepat cerahnya. Jadi semuanya tuh saling berhubungan, makanya nggak bisa dipatok berapa minggu gitu. Kalau menurut jurnal aja, kalau buat menyembuhkan luka tuh kan 8 minggu, tapi kalau untuk mencerahkan harusnya nggak sampai segitu sih. Tergantung lagi, sebulan gitu harusnya biasa udah mulai kelihatan lebih bersih, lebih cerah, lebih lembab, yang paling penting, karena kelembapan itu tuh vital ya kalau buat kulit. Kulit kalau nggak lembab tuh cahaya sulit masuk. Ini kulitku lagi kering karena aku tidak melihat adanya pantulan matahari, pantulan cahaya lampu. Biasanya kalau lagi glowing dia akan keluar apa namanya, kayak glowingnya gitu deh, kayak orang berminyak, tapi bukan berminyak, dewy, kita bilangnya dewy gitu, tulisannya DEWY. Itu kulit yang sehat tuh kayak gitu. Oke, nanti dia nanya ngatasin bintik-bintik hitam di kulit tubuh. Bintik-bintiknya kayak apa nih? Kalau bintiknya adalah fruiten, yang bintik-bintik kecil kayak gini ya tuh banyak di sekitar mata gini, biasanya tuh timbul karena penuaan dini, timbul karena jarang pakai sunscreen. Nah itu nggak bisa pakai Amote, dia harus ada tindakan di counter atau diangkat. Halo, nggak apa-apa, dimaafin loh kalau baru gabung, yang penting gabung. Tintang Laran Lamongan. Oh, Lamongan. Nama daerahnya unik sekali. Milianya Dilan biasanya habis. Oh ya, jadi untuk lesi atau wujud kelainan kulit, kita bilangnya kalau di kedokteran itu kan wujud kelainan kulit tuh ada yang peninggian atau ada yang rata nggak ada peninggian, atau lego. Jadi struktur kulitnya itu dibagi 3, ada yang peninggian, ada yang rata, ada yang lego ke dalam. Nah, untuk yang bisa pakai krim, kemudian bisa minum suplemen kesehatan kulit kayak Amote contohnya, itu biasanya dia sekedar merubah warna kulit atau merubah flek hitam, mencerahkan, menghindari kemerahan, mengatasi iritasi, itu bisa. Tapi ketika wujud kelainan kulitnya itu sudah ada peninggiannya kayak tadi bintik-bintik hitam, terus kayak milea, itu nggak bisa kalau hanya dengan minum Amote aja. Aku di sini adalah dokter, jadi harus menyampaikan hal yang benar. Jadi emang kalau konsultan kesehatannya Amote tuh nggak terus yang apa-apa bisa gitu kan. Kalau menurut kebenaran ilmu ya disampaikan aja, nggak bisa gitu. Makanya harus percaya nih sama produk Amote, nggak kaleng-kaleng, jadi nggak asal peres gitu. Beneran info yang aku kasih adalah info yang sesuai ya. Lagi bintik-bintik udah. Terus bekas jerawat apa bisa dihilangkan dengan konsumsi Amote? Bisa. Nah kalau gini bisa, karena dia hanya bekas jerawat aja, bekas jerawat yang kehitaman kayak yang sedang aku miliki ini, aduh indahnya, tuh bisa banget. Apalagi kalau dipadukan dengan skincare ya. Biasanya kalau untuk bekas luka aku percaya pada niacinamide sama retinol. Itu kandungan, bukan merek by the way. Terus itu kalau jerawat aktif jangan dikopek-kopek, walaupun aku tahu itu sulit juga kok buat aku, tenang aja, buat semua orang itu sulit. Tapi percaya deh, jerawat yang nggak dipegang sama jerawat yang sering dipegang itu pasti lebih susah hilangnya yang dipegang-pegang. Kalau nggak percaya buktiin deh, aku sih sudah membuktikan. Makanya kadang ada jerawat yang di sini kan, yang lekuk-lekuk gini tuh ada, dia lebih cepat hilangnya daripada jerawat yang tempatnya ada di T sama di sini. Karena pasti kalau yang di sini tuh ganggu banget, terus kita pegang-pegang terus. Tapi kalau di sini kan kita agak don't care gitu ya.
jadi malah lebih cepet hilangnya. Ya pokoknya ya, biar terhindar dari jerawat rajin cuci muka, scrub seminggu minimal tuh 2 kali. Terus lakukan double cleansing sebelum mandi, pakai micellar water, milk cleanser atau balm cleanser. Habis itu pas mandi nanti pakai sabun muka. Beres deh. Iya, dikasih krim total jerawat aja, beneran deh, jangan dikotak-kotak. Ngasih krim jerawatnya pun jangan pakai tangan langsung loh, saranku tetap kayak harus pakai cotton bud. Kan cotton bud tuh lebih bersih daripada tangan kita yang habis pegang HP, habis pegang helm, habis buka panel pintu, banyak banget ya kuman di sini, terus kita pindahin ke sini. Nah, jadi lebih baik kalau emang obat totol tuh kan dia biasanya bentuknya kuncup kan ujungnya. Nah, itu langsung ditotolin gini aja. Nggak usah di tangan dulu baru ditotol gitu, nggak usah. Terus kalau kayak obat-obat yang krim kocok atau krim yang harus didulit mendingan pakai cotton bud biar lebih steril, lebih bersih, biar kita nggak justru numpuk kuman di situ. Tapi ya kalau punya jerawat di era pandemi gini ya nggak kelihatan orang bro, kecuali di sini nih. Bener deh, kalau ini kan masih ketutup ya. Jadi tuh don't care kalau misalnya keluar rumah pakai obat total jerawat tuh nggak masalah, karena ketutupan juga kan sama masker. Harus saling sinergi dong, of course harus sinergi dong. Salam kenal dari Madiun. Salam ya buat Esteller Pak Loso depan RSUD Madiun. Trenggalek. Aku kapan ke Trenggalek? Udah lama nih. Kayaknya 2018 tuh aku masih ke Trenggalek deh. Waktu itu lagi ada acara keluarga. Deng. Stretch mark. Tipsnya pakai minyak. Kalau sudah kadung keluar stretch marknya sih agak lebih sulit ya. Walaupun dengan Amote tuh hilang stretch markku, aku juga heran. Lebih ke krim sih. Jadi tuh pakai krim atau pakai, aku nggak tahu itu kandungannya apa. Tapi aku taunya merek kayak bio oil gitu loh. Jadi emang oil untuk perawatan kulit ya. Nah itu tuh dia akan melembabkan kulit dan meningkatkan elastisitas kulit. Jadi otomatis stretch mark tuh nggak terbentuk. Biasanya di usia kehamilan masuk ke bulan kedua itu sudah diwajibkan kalau menurutku. Aku pernah baca jurnal tuh di usia 8-12 minggu kehamilan itu udah harus pakai krim anti stretch mark atau yang semacam bio oil gitu tadi. Cuman aku lebih prefer yang bio oil karena kandungan minyaknya lebih banyak. Jadi kulit itu nanti meregangnya tuh nggak bikin stretch mark. Kan stretch mark itu kan timbul karena penumpukan lemak di bawahnya itu drastis, tidak diimbangi dengan kelenturan si kulitnya tadi, sehingga kulitnya tadi tuh megar kan. Apa sih bahasa Indonesia megar? Melar. Iya, kulitnya nanti akan teregang, terus habis itu malah jadi kayak retak krek jadi stretch mark gitu. Nah kalau udah kadung timbul stretch mark, yang pertama ya turunkan lingkar pinggangnya dulu atau volume lemaknya. Habis itu minum Amote untuk membantu meningkatkan elastisitas kulitnya sama gimana ya, mencerahkan kulit ya soalnya. Jadi stretch mark itu kan dia warnanya lebih putih dibandingkan dengan kulit kita kan. Begitu kita mencerahkan kulit kita, otomatis si stretch mark yang mulai menghilang karena kita jadi lebih kurus itu juga akan tertutupi. Jadi kayak aku waktu itu tuh di betis, di belakang betis gitu banyak. Tak pikir hilang kan, kok keren banget Amote. Terus pas tak lihat-lihat dia ternyata ada di situ, cuman nggak kelihatan karena kulit sekitarnya udah lebih cerah kan. Jadi nggak kelihatan lagi deh stretch marknya. Terus ya, yang penting itu kalau stretch mark ada yang penting di perut, di payudara, sama di bagian belakang, bagian pantat gitu, sama paha. Sudah. Flek di bawah mata bisa nggak pakai Amote? Bisa, tapi harus diimbangi dengan minum air putih juga sama bobok yang cukup. Beda loh antara kita bobok cukup, minum air putih banyak, tapi nggak minum Amote.
Sama kita minum Amote, tapi kita juga minum air putih yang banyak dan bubuk yang cukup. Air putih sehari minimal 2 liter. Itu minimal. Jadi bayangin aja tuh Aqua, ya sebut merek lagi. Air mineral yang 1 literan apa satu setengah liter itu pokoknya minimal 2 liter itu harus masuk ke tubuh kita, bukan ke tubuh tetangga, ke tubuh kita. Jadi minum bisa kalau diniatin kan bisa aja kita minum aqua gelas tuh kan 450 ml ya, gampang kan. 450 liter itu kan berarti paling nggak kita habis 5 atau 6 aqua gelas, bener nggak aku matematika kayaknya nggak bagus banget sih. Iya 5 atau 6. Kira kita bisa minum air gelas itu sehari 6, selesai 2 liternya. Salah deh gitu. Bener kok gitu. Atau kalau botol aqua yang tanggung 3 atau 4 gitu, udah selesai tanggung jawabnya. Jadi sebenarnya tuh nggak susah, nggak kembung, tapi pinter-pinter aja atur jadwalnya. Saya pagi sebelum kantor, terus habis itu siang jam 10 pas coffee break, terus pas istirahat makan siang, terus sore pulang kantor, terus pas sampai rumah, terus habis mandi atau pas mau tidur. Gampang kan, tinggal mau apa aja. Halo stokis Nasta Tangerang, hai. Launching 2019, ya Allah, udah lama banget, aku juga udah kangen ya muter-muter, help. Tolong dong. Iya, aku ingat banget tuh roadshowku yang di Tangerang tuh asik banget. Aku jadi bisa jalan-jalan, sekalian jalan-jalan ke Jakarta berkedok kerja. Halo Mbak Widya dari Papua, hai, jauh-jauh sekali, terima kasih sudah bergabung. Berarti sekarang di sana jam berapa? Udah jam 9 malam. Amote dikonsumsi jangka panjang bahaya nggak? Enggak dong sayangku, isinya loh vitamin, mineral, hal dan zat-zat yang kita butuhkan sehari-hari. Jadi nggak apa-apa kalau mau diminum jangka panjang pun. Kayak semacam kita minum vitamin tiap hari seumur hidup, boleh nggak? Ya boleh dong Beb. Jadi emang itu tujuannya kan untuk menopang. Apalagi semakin kita tua, daya tahan dan metabolisme tubuh kita tuh kan makin melorot, makin jelek nih. Nah begitu kita supply dengan vitamin, mineral yang cukup, maka akan bisa mengkombinasikan, jadi seimbang kan. Tubuh kita kan makin tua makin jelek nih produksi mineral dan vitamin dan glutathione, vitamin C lalalala. Nah giliran kita minum pakai Amote jadi seimbang kan. Kemampuan tubuh kita menurun tapi kita kasih vitamin dia yang banyak, jadi tubuh kita akan tetap awet muda selamanya gitu. Ya intinya bisa bikin tetap lebih sehat lah daripada yang nggak minum vitamin. Percaya apa enggak, suplemen itu memang butuh, karena beberapa mineral itu kita tidak menemukan di sekitar kita dalam bentuk makanan, minuman sehari-hari itu nggak ada. Jadi memang yang namanya suplemen itu penting sih buat aku, buat ditambahin. Jadi kebutuhan manusia itu ya perlu. Apalagi sekarang kan paparan udah banyak, paparan polusi, paparan sinar matahari, ozonnya semakin tipis, terus paparan makan micin, makanan goreng-gorengan, nggak kayak zaman simbah-simbah kita dulu, nggak ada micin, belum rame gorengan, belum ada asap kendaraan, jadi mereka hidup dengan mineral alam sudah cukup. Sedangkan kita sekarang harus lebih diproteksi. Pakai lengan panjang, ya nggak usah dong Beb kalau nggak suka. Pakai sunscreen aja. Sekarang tuh kan body lotion banyak tuh yang mengandung UVA dan UVB. Nah itu udah pas daripada nggak pakai sama sekali. Itu tadi sinar matahari kan sekarang semakin terik. Nah sinar matahari itu kalau misalnya kita tidak melindungi diri kita, efek yang paling berbahaya adalah kanker kulit. Makanya harus banget pakai sunscreen, nggak cuman di wajah tapi di badan juga. Oh, aku pernah kulit glowing tapi kemudian kering dan berjerawat. Ini aku banget nih. Aku juga dulu glowing, cuman ya macem-macem banget ya faktornya. Pertama, kalau dari luar dan dalam tuh dua-duanya penting faktornya. Kalau dari dalam kulit kering itu jelas kurang air putih, itu jelas banget. Kalau minum pas 2 liter sehari, nggak mungkin kulitnya kering dan
nggak glowing tuh nggak mungkin. Terus habis itu juga suplemen tadi berpengaruh, makanan yang kita makan tuh pengaruhnya gede banget, apalagi kalau sering makan gorengan. Dan tau nggak sih, ternyata minum manis itu juga meningkatkan resiko timbulnya jerawat. Hayo, siapa yang hobinya minum boba? Jadi kalau pasienku yang breakout banget atau terus kulitnya berjerawat, aku pasti langsung, hai mbaknya suka minum boba ya gitu loh. Ya walaupun nggak semua sih, tapi mayoritas kayak gitu ternyata. Terus habis itu karena kita sekarang masker maksudnya ya, maskeran itu kan pori jadi lebih gampang kesumbat. Pori yang kesumbat itu adalah faktor besar untuk timbulnya jerawat. Nah itu juga jadi faktor untuk timbulnya jerawat. Terus scrubbing yang rajin, supaya apa? Supaya kulit kita tuh bersihnya nggak cuma di permukaan, tapi agak masuk dikit ke dalam pori-pori. Nah itu dia untuk membersihkan pori-porinya gitu deh. Semangat ya yang berjerawat dan kulit kering, masih ada harapan. Kita harus rajin coba ditilik kembali apa yang salah sama regulasi kehidupan kita atau gaya hidup kita sehari-hari. Paparan sinar HP ini tuh ada ultravioletnya loh, tau nggak? Ada, makanya kenapa kalau kacamata tuh ada yang blue filter. Nah itu karena ada sinar birunya nih, ada. Jangankan layar HP, ini aku pakai ring light ini juga ada sinar UV-nya. Terus ini lampu terang banget nih warna warm white, ini juga ada sinar UV-nya. Jadi ya bikin penuaan juga secara nggak langsung. Jangan cuman lampu sama sinar matahari yang disalahin ya. Kita nggak rajin skincarean tuh juga bikin penuaan dini. Kita nggak rajin makan sayur dan buah tuh juga bikin penuaan dini. Kita suka tidur malam karena drakoran, itu juga bikin penuaan dini. Jadi jangan salahkan mataharinya doang. Terus kita makan makanan yang tidak bergizi, kebanyakan micin contohnya, itu juga bikin penuaan dini. Banyak bukan? Bagi testimoni dari customer saya, dok, minum Amote habis 2 box, kulit jadi bersih, lembab dan glowing, dan juga mengurangi kerutan di bawah kelopak mata. Halo Mbak Indah, terima kasih ininya, testimoninya baik sekali. Ya udah deh, sekarang kayaknya emang ini Amote itu dia efeknya emang seglowing itu. Kayaknya karena aku lagi kayak gini, aku akan minum 2 kali sehari deh. Akhir-akhir ini minumnya emang cuma sekali sehari sih. Cuman biasanya minum sekali sehari nggak bikin jerawatan. Ini mungkin karena emang kurang aja ya asupan kolagen sama air putihnya. Iya, kalau komedo gimana? Bolong-bolong? Apa perlu perawatan seperti peeling atau facial? Perlu. Iya dong, jadi tuh bekas jerawat yang kita kopek-kopek terus yang isinya gede-gede itu tuh biasanya dia akan meninggalkan bekas berupa bolong-bolong. Itu bener banget. Jadi memang kalau kelebihannya kalau facial tuh kan kita lebih terbantu ya, walaupun lebih sakit tapi ya nggak apa-apa sih. Peeling juga gitu, chemical peeling gitu kan maksudnya. Halo Sragen, bangun. Kerutan di dekat mata, enggak? Pakai retinol, pakai Amote. Iya, ini jidat juga aku banyak banget. Kalau minum sih aku tetap Amote tuh isinya kolagen, dia mengencangkan, sama glutathione sama vitamin C. Vitamin C mencerahkan, kolagen dia mengapa tadi aku bilang bikin elastis. Terus habis itu si glutathione-nya dia bikin menghindari mencegah penuaan dini, terus meningkatkan produksi atau regenerasi sel kulit yang baru, menghilangkan bekas luka, terus menghilangkan garis halus atau kerutan, membantu menghilangkan garis halus atau kerutan. Oke. Tadi binti kita udah aku baca ya sayang. Maaf dok, kalau dokter sendiri perawatannya apa selain minum Amote kok bisa cantik alami banget? Makasih apa ya? Aku nggak suka ribet. Jadi aku tuh kalau pagi yang keburu-buru ke kantor itu, ini cuman sabun cuci muka, sunscreen, terus bedak tabur, swear. Sumpah cuman gitu doang. Nggak bisa loh, aku tuh suruh pakai yang macem-macem. Ini juga tadi habis mandi cuman pakai toner, terus pakai krim malam, udah. Bahkan alis pun aku nggak gambar sayang.
Udah, jadi menurutku skincare yang paling baik adalah skincare yang paling dasar, yang paling basic. Justru kalau 7 step skincare itu oke, yang seneng dan punya banyak waktu, aku kagum sih bisa 7 step skincare. Cuman untuk orang kayak aku kayaknya aku the simple the better. Makin simple, kemungkinan aku memberi ruang untuk kulitku ini untuk berproses secara alami. Jadi kulit itu kan udah punya kemampuan untuk melembabkan dirinya sendiri, udah punya kemampuan untuk regenerasi selnya sendiri. Jadi aku tinggal bantu aja. Dengan minum Amote itu jauh lebih mengurangi bebanku mungkin ya. Jadi aku ngerasa udah minum Amote, jadi aku akan pakai skincare yang biasa aja, toner, sunscreen, udah. Dan itu penting. Yang penting cuman itu kan. Kalau siang tuh sunscreen karena terhindar dari sinar matahari, mencegah, karena sinar matahari itu jahat banget, bisa bikin kulit cepet tua, cepet keriput, belang, flek hitam, terus fruiten, bintik-bintik. Jadi tuh tebelin aja dah itu 2 jari gitu, seret gitu, isinya sunscreen semua. Terus kalau malam gini nanti mau bubuk cuman pakai serum sama krim mata, udah. Serumnya paling niacinamide atau retinol, selesai. Gak bisa aku tuh kalau disuruh yang ribet-ribet, maafkan. Nah, jangan lupa kesehatan bibir penting juga, karena swatch lipstick macam-macam kan, jadi kelembapan penting sekali. Stretch mark memudar secara perlahan dokter, dari Mbak Sela Farantika. Nice. Kan bener, bekas jerawat wajah dan tubuh makin cerah alami tuh kayak gitu. Jadi karena kulit yang makin cerah, stretch marknya tuh jadi kayak hilang, padahal dia tuh nggak hilang, cuman jadi ketutupan karena kulitnya ikut cerah. Arab Saudi, ahlan wa sahlan, ahlan bik, kaifa haluk, ana bin khairin sukron. Gini bisa bahasa Arab. Wah, yang ketemu di JCM ya, udah zaman kapan tuh? Iya dong, ketemu Dr. Dinda di Jogja sama Miss Amote. Saya tuh emang gemes banget sama jerawat kan, bener. Sambil rebahan, ku umek-umek jerawatnya. Jangan. Emang nggak bisa, bener deh, nggak bisa. Apalagi sekarang ya, orang-orang zaman sekarang tuh kan dikit-dikit pegang HP. Kita nggak tahu kan HP kita tuh habis dipegang siapa, habis jatuh di mana, habis taruh di mana. Terus habis itu kita pegang kulit muka, oh my god, bunuh diri banget. Jangan ya, jangan dikopak-kopak. Oke. Flek hitam biasanya habis berapa box? Tergantung ya. Ada yang harus mungkin lebih banyak, karena flek hitam itu menurutku flek jenis wujud kelainan kulit yang lumayan banyak dan lebar gitu. Gak apa-apa ketinggalan, nanti kan bisa di play lagi di fanpage. Jadi kalau untuk pertanyaan yang tadi udah aku jawab, mungkin gak aku jawab lagi ya, kasihan nanti yang ngikutin dari awal kayak wah ini tadi kan udah, yang lain aja, begindang, biar semuanya kejawab. Waalaikumsalam. Dok, kenapa usia 30 tahun dikhususkan pakai produk anti-aging? Apa ada kandungan khusus yang beda? Aku sudah 30 dan aku sudah mau berproduk anti-aging. Iya, karena semakin kita tua, produksi minyak kita kan berkurang. Otomatis mulai timbul tanda-tanda penuaan seperti keriput gitu. Nah, biar tidak terjadi, maka memang ada unsur lebih yang ditambahkan pada produk anti-aging. Apa ya? Retinol biasanya. Selain retinol tuh apa meneh sih, vitamin E nya lebih banyak. Memang kalau produk anti-aging, tipe anti-aging tuh biasanya krimnya akan terasa lebih berat, terus habis itu lebih sticky gitu di kulit. Tapi tergantung, kita harus pinter-pinter cari produk yang sesuai sama jenis kulit kita. Jangan karena produk tersebut mahal, banyak dipakai influencer, iklannya bagus, tapi kita nggak cocok terus kita pakai. Jangan seperti itu. Tipe orang itu kulitnya beda-beda, jadi harus cari yang pas buat kita. Tapi ingat, produknya harus sudah BPOM, harus aman dikonsumsi, bukan krim abal-abal, karena nanti krim abal-abal rugi sendiri nanti hasilnya. Terus habis itu tipsnya lagi kalau mau cari krim anti-aging,
harus yang udah ada lisensinya ya. Terus hati-hati, semakin cepat dia berefek, kita harus bertanya-tanya, kok cepet banget efeknya, jangan-jangan ada efek bahaya. Nah justru kayak gitu, karena tadi proses alami kulit itu yang betul adalah paling nggak 8 minggu baru bekas luka atau bisa timbul efeknya. Katanya efeknya mencerahkan, ya kita tunggu 8 minggu baru efeknya mencerahkan. Kalau dalam 2 hari, 3 hari, seminggu udah cerah, wah aku malah curiga nih jangan-jangan kandungannya nggak beres, merkuri atau apa ya kan gitu. Jadi untuk 30 tahun ke atas saya sangat suggest untuk produk-produk yang ada label anti agingnya. Jerawat sama alergi biasa proses lama nggak dok? Tergantung ya kulitnya. Kayaknya kalau untuk efek paling nggak, kalau misalnya indikasinya aja jerawat, ketika rutin minum Amote paling nggak tidak ada jerawat baru yang tumbuh, atau jerawatnya nggak sebanyak waktu nggak minum Amote. Indikatornya cuma bisa dari situ. Gunung Kidul, halo. Iya, semua ada sinar UV-nya. Ini aku pakai ring light aja ada sinar UV-nya. Serem. Tapi nggak apa-apa kan udah pakai sunscreen. Ya, kalau di rumah kayak gini tuh walaupun nggak kena matahari karena semua ada sinar UV-nya tetap pakai sunscreen. Kecuali nanti pas mau tidur ya. Kalau mau tidur kan nggak usah pakai sunscreen. Makanya kenapa lebih baik memang tidur dalam kondisi mati lampu. Mau nyanyi aku lagunya Nasar nggak jadi. Iya itu. Jadi secara psikologi dan secara ilmiah pun dikatakan bahwa orang yang tidur dengan lampu mati atau lampu gelap itu lebih fresh badannya. Kalau efek Amote, kalau setelah memakai Amote berhenti apa ada efek ke kulit kita? Nggak ada, paling nggak secerah biasanya. Tapi bukan berarti kemudian efek samping kayak misalnya kita putus obat tuh kayak udah kecanduan krim, ada kan kecanduan krim, begitu nggak minum langsung break out. Nah itu bahaya berarti kandungan krimnya. Tapi kalau Amote berhenti minum ya udah nggak akan tambah gimana, cuman mungkin nggak cerah biasanya, tapi nggak terus jadi jelek gitu, enggak. Ya biasalah kayak kita biasa makan micin, dikasih makan nggak pakai micin nggak enak. Terus tanaman biasa dikasih pupuk sehat, terus nggak dikasih ya layu, kayak gitu sama aja. Tapi bukan terus jadi breakout, jerawatan, merah-merah, efek jelek gitu nggak ada sih. Namanya juga suplemen, isinya aja lo bagus-bagus, vitamin C, kolagen, glutathione, buah plum, ekstrak sakura. Ini kan alami semua, nggak ada bubuhan-bubuhan yang membahayakan. Iya, KB itu efeknya untuk bintik-bintik ada juga sih Mbak Yeni, ada flek-flek. Apalagi KB hormonal ya. Memang kalau teman-teman pakai KB hormonal itu efeknya lebih bervariasi dan lebih banyak dan macam-macam dibandingkan dengan KB mekanis kayak IUD. IUD itu bahasa ini apa? Spiral tuh. Ada yang ngaruh ke berat badan juga. Kandungan kolagen per saset Amote, ayo Mbak Min, bantu jawab Mbak Min. Lupa aku. Tapi yang jelas cukup untuk memenuhi kebutuhan kolagen dalam sehari. Halo Bali. Mata panda pakai Amote, iya bisa, tapi harus rajin minum juga sama bubunya malam. Percuma nanti udah minum Amote banyak tapi bubunya pagi, air putihnya jarang, ya tetap harus dibantu. Terus krim mata tuh ternyata penting banget loh. Harusnya malahan krim mata tuh kalau kita siang beraktivitas juga dipakai. Selama ini aku pakai krim mata tuh ya cuman kalau mau bobo aja. Ternyata enggak, harus tetap dipakai loh. Iya, nggak ada ketergantungan Amote kecuali ketergantungan ingin tampak paripurna, sehat, glowing dan lalala. Ketergantungannya serius cuman itu, nggak ada yang efek negatif gitu, nggak ada. Perawatan alisnya apa? Nggak ada apa-apain. Ini nggak pakai alis, nggak pakai pensil alis ya, begini bentuknya. Aku dimarahin nanti sama adminnya Amote kalau Dr. Dina nggak dandan gitu, jangan bilang-bilang ya. Nanti citranya jadi jelek aku.
Makanan yang dikonsumsi sehari-hari berpengaruh juga dengan kondisi kulit kita. Buat Afidatu Sulaika, bener banget. Ini adalah pertanyaan paling bagus sih. Ya bener banget. Jadi we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Semakin sehat makanan kita, maka akan semakin sehat tubuh kita. Terlihat dari kulitnya yang halus, stamina kita yang kuat, nggak gampang loyo, dan cara berpikir kita lebih tajam dan cerdas, nggak gampang lupa, nggak lemot, penuh ide dan inisiatif. Itu tergantung dari apa yang kita makan sebagian besarnya. Ingat, makanan-makanan yang membahayakan itu biasanya proses food proses, bener nggak? Pokoknya makanan-makanan yang diolah itu sebetulnya, apalagi kalau diolahnya tuh digoreng. Haha, welcome tuh gorengan sayangku. Jadi memang minyak yang terlalu banyak tuh nggak baik sih sebetulnya, bisa bikin jerawat dan kulit berminyak. Sedangkan yang direbus nggak enak. Iya, nggak apa-apa sih makan goreng-gorengan. Sekarang juga air fryer juga banyak, cuman tidak berlebihan. Misalnya sehari makan penyetan, ya udahlah ya sekali aja. Jangan pagi, siang, sore, malam gorengan semua, penyetan semua gitu, enggak. Gitu. Aku lebih suggest untuk makanan tuh biasanya kalau mau tetap awet muda dan healthy eating itu kalau nggak raw, mentah, dikukus atau direbus sekalian. Tapi kalau direbus tuh biasanya sari-sarinya hilang. Jadi aku prefer dikukus. Terus makannya pakai apa ya? Pakai sambal aja enak, tau gak sih? Kayak rebusan labu siam, habis itu nanti pakai lalapan kacang terus tempe dipenyet, ya Allah enak. Terus proteinnya juga mempengaruhi ya. Tempe sama tahu tuh protein nabati, itu cukup banget sih buat aku, dan tuh enak juga. Terus airnya, aduh, kurang-kurangin deh yang suka minum boba dan manis-manis. Ternyata buat kulit itu nggak banget. Pertama bikin jerawatan, kedua bikin obesitas. Kan nggak banget demi kesehatan. Aku nggak bilang demi penampilan ya, karena kan apapun kita tuh kita harus terima warna kulit, bentuk tubuh, itu kita harus terima. Tapi kalau kemudian kita yang membuat diri kita jadi jerawatan, kita yang membuat diri kita jadi gemuk, tidak sehat, nah itu salah kita. Tapi kalau memang makannya udah sehat, tapi memang postur tubuhnya seperti itu, ya nggak ada masalah dong, dia sudah berusaha. Begitu. Aku malah jadi kampanye kan. Karena sekarang udah bukan lagi ya body shaming. Apapun bentuk tubuhnya, asal kita sehat, makanannya sehat, umurnya panjang, itu adalah yang paling baik. Promil, minum Amote, minum aja, itu kan isinya cuman vitamin. Beneran cuman vitamin. Boleh dah kalau mau cari tuh satu-satu kandungannya yang di belakang saset Amote, cari di internet. Nggak ada yang bikin gimana-gimana, bikin efek kesuburannya berkurang tuh nggak ada sih. Aku rasa bukannya si glutathione itu justru master of antioksidan. Artinya segala hal yang sifatnya beracun buat tubuh kita dan bisa menimbulkan kanker, justru dengan adanya glutathione itu kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Gitu ceritanya. Wow, sudah tidak terasa. sudah sampai pada ujung perjumpaan kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung dari tadi. Terima kasih juga buat pertanyaannya malam ini. Itu pertanyaannya kualitas deh. Biasanya tuh ibu hamil boleh nggak, ibu menyusui boleh nggak, gitu terus. Itu kan bukannya aku mengeluh ya. Tapi kayaknya malam ini memang bahasannya lebih lain daripada yang lain. Terima kasih Amote Lovers yang malam ini udah bergabung. Ilmunya banyak banget nih. Silahkan ditonton ulang untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Nanti bisa langsung ditanyakan ke CS. Bisa lewat Instagram amote.co.id, bisa Facebook amote.co.id. Oke, kalau begitu saya tutup ya. Sehat-sehat semuanya, tetap minum Amotenya yang rutin. Ingat, hashtag malam ini adalah we are what we eat. Jadi mulu. Jadi lebih diperhatiin lagi apa yang kita makan, sama kenali kondisi kulit kita. Tetap minum Amote karena itu isinya suplemen yang penting banget buat kita, yang sumber-sumber mineral dan vitaminnya biasanya nggak bisa kita dapetin di makanan sehari-hari.
Oke, udah gitu aja, ntar nggak jadi pamitnya. Saya Dr. Dinda pamit undur diri, sampai ketemu lagi di ngobrol bareng Dr. Dinda selanjutnya. Tungguin terus announcement-nya nanti di Instagram Amote ya, dan di Facebook. Oke, jangan sampai ketinggalan. Aku pamit undur diri, mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.